Syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi atimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عن الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, satu persatu nafahat Dzulhijjah meninggalkan, ya, nafahat waktu-waktu yang istimewa atau istilah Rasulullah khairu ayyamid dunya, ya, sebaik-baik hari dalam kehidupan dunia ya 1 sampai tanggal 10 itu akhirnya berlalu, ya, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Berlalu juga apa yang disebut ayyam ma'dudat, ya, hari-hari yang dianjurkan banyak berzikir. Waqulullah fi ayyamin ma'dudat, yaitu disebut hari tasyrik. Ayyamu aklin wa syurbin, ya, dan akhirnya kita sudah berada atau tinggal tersisa 2 hal, ya, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, tinggal kemuliaan Dzulhijjahnya, ya, dan tinggal kemuliaan Muharramnya, ya. Karena disebut Al-Ashhurul Hurum sebagaimana di surat At-Taubah, fiha arba'atul hurum adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Ya, tentu kemuliaannya terpaut antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan 10 Dzulhijjah itu kemuliaannya bertumpuk-tumpuk, ya. Kemuliaan Ashhurul Hurum, kemuliaan Walayalin Ashar, ya. Kemuliaan kemuliaan Yaum Arafah, kemuliaan Yaumun Nahar, hari pemotongan, ya. Dan di dunia ini masih ada aja orang yang berpikir Yaumun Nahar itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang harta, ya, motor-motorin, ya. Ya, bahkan di negara Arab pun, ya, berkumandang juga kemarin, ya. Katakan di Tunisia itu sempat kumandang. Sekali-kali libur ngapa katanya. Ya, nggak ada pemotongan. Karena melihatnya cuma seperti, ya, ya, acara biasa. Ya. Padahal ini adalah perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Mustahil untuk bisa diliburkan. Ya. Ya, perlu saya mukaddimai seperti ini, kenapa? Karena dalam Al-Quran, ya, semua yang saya jelaskan saat ini namanya sya'airullah, ya, atau min sya'airillah. Salah satu dari sekian banyak ikon-ikon Allah, ya, yang
dijadikan diturunkan untuk manusia sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Allah sampai menyebut Rasulullah menyebut khairu ayyamid dunya. Hari-hari dunia yang terbaik itu adalah ya, 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Atau istilah yang lain hurumatillah. Hari-hari atau ikon-ikon yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hajj 30, 31, 32. Itu ada istilah hurumatillah, ada sya'airillah. Salah satu konsekuensi keimanan dengan Al-Quran, ya, manusia, khusus ahli iman, wabil khusus ahli Quran, harus memiliki perasaan ta'zim, ya, menganggap suatu hal yang luar biasa, meyakini suatu hal yang luar biasa. Betapapun umat manusia menganggapnya biasa-biasa aja. Ya. Namun bagi orang beriman wajib ya, menganggap itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Disebut amazing, amazing. Jadi Allah katakan, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Ya. Siapa yang itulah bagi siapa yang mengagungkan ya, hormatillah, ya, momen-momen yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan mendapat banyak kebaikan. Ya. Kan sebelum ayatnya ayat haji, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ya. Ya. Kalau dalam peristiwa haji, banyak yang bisa merasakan takzimnya, menganggap itu agung. Ya. Karena ini suatu hal yang agung, walaupun butuh biaya suami istri sampai 1 miliar kerjain. Ya. Karena hajinya furoda. Ya. Di sana bersusah-susah payahnya luar biasa. Ya. Ya. Jalan kakinya kalau dikumpulin semua itu ya, tawafnya, sa'inya, ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mekah lagi, balik lagi ke Mina, Jamarat, ya, balik lagi ke Mekah, haji, tawaf wada, itu bisa mencapai 70 kilometer. Ya. Semua kegiatannya jalan. Ya. Tapi karena manusia merasakan itu sebuah yang azim, sesuatu yang azim, ya, ya, semua orang saya yakin, termasuk yang saya alami, nikmatnya luar biasa. Nyaris tuh nggak terasa, capek. Eh, Kesulitan perjalanan itu nggak terasa. Karena apa? Karena takdim. Ya. Bahkan kadang-kadang terkesan main-main ya. Ya. Apa yang disebut dengan Romiul Jamarot, kayaknya main-main gitu ya. Ya, istilahnya ngelempar yang lempar.
Seharusnya kalau mau ngelempar ya pakai batu yang gede, nggak begitu sunnahnya, pakai batu kecil. Ya. Tapi karena wa may yu'azzim, ini yang ditetapkan oleh Allah sebagai syariat. Kalau kamu agungkan, kamu akan merasa walaupun kelihatannya main-main, ya, namun terasa indah di hati, terasa nikmat, ya, dan berbagai macam perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata. Itulah dampak daripada ta'zim. Ya. Di ayat berikutnya 32 itu dikatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Itulah bagi siapa yang menganggap agung, meyakini keagungan sya'air Allah, ya, ikon-ikon keislaman yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka itu bukti ketakwaan hati. Dan siapa yang merasakan itu, dia akan mendapatkan manfaat kehidupan. Lakum fiha manafi'un ila ajalin musamma thumma mahilluha ila baitil atiq. Tentu ayat-ayat haji seperti ini, jamaah rahimahullah, ya, ya, sifatnya, ya, nafahat, momen, ya. Begitu hilang Dzulhijjahnya, jangankan Dzulhijjah, ya, hilang 9, 10, 11, 12-nya, itu udah selesai urusannya. Ya. Namanya juga nafahat, sebuah momen. Ya. Yaumun naharnya berakhir semuanya. Ya. Nggak mungkinlah Allah menerapkan, ya, atau mensyariatkan hurumat, ya, ya, hanya untuk sesaat saja. Ya. Saat kamu agungkan, setelah itu selesai. Maka di ayat yang ke-37, ya, karena Allah tidak ingin ini nafahat yang ada, syair Allah yang ada, sifatnya temporal, ya, maka harus ada dampaknya. Dampaknya adalah ketakwaan. Maka Allah ingatkan, layyana lallaha luhumuha wala dimuha. Ya. Kalau pemotongan korban yang kalian lakukan hanya sekedar simbolis saja, ya. Oh, ada darah yang dialirkan, ya. Maka saya nggak butuh itu, nggak butuh darahnya, nggak butuh dagingnya. Ya. Yang saya butuhkan apa dampak, ya, daripada semuanya itu. Ya. Khutbah Jumatnya Khatib Masjidil Aqsa, ya, temanya Mada Ba'da Idul Adha. Apa yang harus kita lakukan setelah Idul Adha ini. Ini juga mengingatkan kepada umat agar jangan sampai terjerumus pada simbolis tahunan. Ya. Karena itu ayat-ayat di surat Al-Hajj ini, ya, sudah memberi batasan-batasan supaya jangan terjebak kepada simbolis. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadilah manusia yang mau ada Ramadan, mau nggak ada Ramadan, mau ada Dzulhijjah, nggak ada Dzulhijjah, soal dalam ketaatan.
selalu dalam tilawah Quran, selalu dalam tadabburnya, ya, selalu dalam majelis-majelis ilmunya. Ya, ya. Dalam istilah orang Arab itu aqsimu billahil azim. Sumpah dengan nama Allah. Kalau ini dilakukan, ya, kemudian manusia itu bertemu dengan nafahat itu, kenikmatannya akan lebih besar. Ya. Energinya juga lebih besar. Ya. Dibanding orang yang takzimnya dzalika wa may yu'azzim sya'airallahnya hanya nunggu bulannya, ada Ramadan wa may yu'azzim, ada Dzulhijjah wa may yu'azzim, tapi jadilah wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi min taqwal qulub, itu kehidupan harian kita, ya. Siapa yang begini, siapa yang mengikuti tuntunan Allah ini, jadi orang yang yu'azzim sya'airallah, ya, madal hayat, sepanjang hidupnya. Ketika dia umrah, luar biasa nikmatnya. Nggak kepikir mau belanja. Ya, nggak kepikir mau belanja. Ada semua saya, semua waktu-waktu harus menghasilkan ibadah. Ya, ya. Nanti kalau udah selesai semua baru mikir ibadah, baru mikir belanja. Ada haji, wah luar biasa. Ada siam Ramadan, wah luar biasa. Siam, ya, karena sudah dilatih untuk wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim hurmatillahi fa khairul lahu 'inda rabbih. Bagaimana kita agar bisa menjadi orang yang dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka yang pertama adalah agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ta'zimullah. Maka di Al-An'am ataupun di Az-Zumar, ya, salah satu bukti manusia itu meyakini Allah itu azim. Ya. Ya, terjemahan kita cuma bisa mengatakan agung gitu aja. Azim, agung. Ya. Kalau dalam bahasa Arab apa sih, tanda-tandanya sesuai itu tuh azim. Ya. Bagi ahlu dunia, al-mal azim. Bagi orang yang masih sibuk dengan keduniaan, harta itu suatu hal yang azim. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan kayak apa perjuangan manusia itu harta, ya. Terutama yang rela menjual ketaatannya kepada Allah, ya, dengan harta. Kenapa? Karena dalam hatinya Allah itu azim. Harta itu azim. Ya, ya. Berapapun, ya, ketika manusia itu menjual imannya dengan harta, maka harus dipahami harta itu sangat udah nggak ada nilai sama sekali, nol. Ya, ibaratnya perempuan yang nggak beriman kepada Allah ditanya kamu berapa, oh, mau 100 juta, ya, beres 100 juta. 100 juta untuk sebuah zina, ya.
Allah sebut dengan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, karena untuk kemaksiatan itu menjadi kecil bagimu. Ya, ya sudah ada video-video ya, video-video orang ngeprank ya, ya di Eropa sana, ya, bule-bule yang sudah mualaf ya ditawarin buka jilbabmu, saya kasih ini $100. $100 luar biasa, tapi dia nolak. Oh nggak bisa, mau kamu semua hartamu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah lebih azim daripada harta itu. Ya, boleh-boleh yang sudah beriman diajak salaman, ngeprank sebetulnya, prank aja, salaman nggak mau. Saya kasih $100 nggak mau. Allah, kenapa? Allah lebih azim daripada harta itu. Ya, hartalah yang sering diazimkan oleh manusia ketika harta itu alhaqum takatsur. Demi harta manusia rela kurang ibadah, kurang tilawah, kurang-kurang berbagai macam, habis waktu itu harta. Ya. Kenapa? Karena harta menjadi azim di dalam diri manusia. Ya, ya. Di daerah saya di Pasar Rebo ini, ibu-ibu itu jam 1 malam itu rata-rata udah berangkat semua. Ya. Ibu-ibu tukang sayur biasanya belanja untuk jualan. Kenapa? Azim. Ya. Saya ambil ibrah. Ya. Kalau saja Allah itu azim bagi manusia, maka bagi dia menghidupkan malam dengan ibadah itu, itulah yang lebih mulia bagi dirinya. Ya. Tapi ketika harta yang azim, ya, maka ya, demi mengejar harta segala ditinggalkan. Masih lumayan, ada lagi segala dilanggar demi mengejar harta, karena harta itu azim. Ya, itulah gambaran azim dalam sesuatu yang azim dalam diri manusia itu sampai menghasilkan itu. Ya, jadi terjemahannya mengatakan maha agung. Nah, kalau saja Allah itu menjadi sesuatu yang azim dalam diri manusia, insya Allah manusia itu menjadi orang yang dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi innaha min taqwal qulub, Al-Hajj 32 ya. Maka di surat Al-An'am ya ataupun di surat Az-Zumar dikatakan begini, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Ketika Allah itu azim bagi manusia, maka manusia itu punya rasa khauf, ya, punya rasa takut. Ya. Yang ditakuti salah satunya adalah ya, siksaan adzab yaumin. Dan dari dasar inilah ya, dari pondasi inilah insya Allah manusia itu bisa mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah. Ya. Karena ini akhaf, kan sebenarnya aku takut. Ya. Maka ayat lain mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Demi Allah yang azim, saya tinggalkan semua kemauan hawa nafsu saya. Nafsa 'anil hawa. Ya. Maka saat itulah Allah akan memberi balasan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya.
Jadi harus berawal dari keyakinan Allah Al-Azim. Dan setiap sholat kita disuruh menyatakan Subhana Rabbiyal Azim. Khususnya saat rukuk. Karena diambil dari akhir surat Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ij'aluha fi ruku'ikum. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya, kalau sekedar harta menjadi azim dalam diri manusia, ya, semua orang bisa, ya, tapi bisa menjadikan Allah azim fi qulubil insan, pasti orang ini terus ngaji, ya, terus belajar, terus tadabbur Al-Quran, ya, karena tidak mungkin, ya, bisa merasakan azamatullah, bisa mentakdim Allah kalau nggak kenal dengan Allah. Dan untuk kenal dengan Allah nggak ada lain, harus belajar Al-Quran. Ya, harus di, ya, ibarat orang-orang mengatakan Al-Quran itu bahrun la sahilalah. Al-Quran itu bagaikan laut yang nggak ada tepinya. Ya, tapi harus tetap dilayari. Kalau nggak dilayari ya nggak ketemu. Ditambah lagi subhana rabbiyal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum. Jika kamu menyebut Allah al-a'la, jadikan bacaan itu dalam sujud kamu. Jadi semua harus bermula dari ta'zimullah. Ya. Dan aslinya sholat itulah bukti kita mentakzim Allah. Ya. Ya, semoga Allah mengampuni kita, ya, dari saat-saat ketidakkhusyuan, ya, sholat kita. Seharusnya sudah selesai dengan sholat itu. Karena saat sholat itu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sudah selesai. Ya. Yang lain yang dianggap azim seharusnya udah langsung, ya, berproses dengan baik. Ya. Jadi siapa yang mengazimkan Allah, kemudian juga akan mengazimkan Al-Quran. Muskilah manusia dengan Al-Quran karena dia tidak menganggap azim. Ya. Ya. Apa iya manusia mengatakan, ya, untuk urusan hartanya, aduh saya lagi futur nih nyari harta. Nggak ada. Aduh saya lagi males nyari harta. Ya. Ya. Untuk harta manusia itu nggak pernah beralasan karena memang harta itu difitrahkan azim. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Tapi usahakan jangan sampai, ya, kamu terdikuasai oleh azimnya harta. Alhaakumut takatsur, habis hidupmu, ya, untuk harta itu, kekurangan amal soleh. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalau kamu nggak kepingin terjerumus kepada al-hakum, azimkan ini. Ya. Ya, saat-saat kematian. Ya. Alam kubur. Kalau kamu menganggap alam kubur itu azim, insya Allah kamu bisa ngerem. Ya. Ya, nggak menganggap harta azim, ya nggak mungkin lah. Tidak manusia. Ya. Nggak menganggap harta itu azim, ditegur di surat Al-Qasas. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalau keaziman manusia itu jadi lah apa-apain, cuma habis urusannya untuk harta semua. Ya. Maka siapa yang mengazimkan Allah kemudian diakan, jadi dia takut kalau sampai dirinya jauh dari Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu azim disebut di surat Shad,
istilahnya qul huwa naba'un 'azim. Ya. Quran itu isinya adalah info-info yang azim. Ya. Kita sering mendengar istilah tafsir Ibnu Katsir. Ya. Itu bukan nama aslinya. Ya. Ya, Ibnu Katsir penulisnya. Kalau nama aslinya apa? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, karena diambil dari ayat ini. Ya. Banyak kita sering begitu ya. Sahih Bukhari itu bukan nama aslinya. Aslinya Al-Jami' Sahih. Itu ya tafsir Qurtubi itu bukan nama aslinya Al-Jami' di Ahkam. Ya kadang-kadang memang lebih populer dengan nama penulisnya. Ya. Ketika kamu nggak merasa azim, qul huwa naba'un azim, antum anhu mu'ridun. Kamu akan menjadi orang yang bawaannya ingin jauh dari Al-Quran. Ya, ya tentu ber, berderajat mu'ridun manusia satu dengan lain. Paling tingginya nggak beriman. Antum anhu mu'ridun. Ya. Beriman ini sebagai wahyu Allah. Insya Allah kita nggak seperti itu. Tapi harus kita, yang dikatakan Ibnu Taimiyah, harus ketika kita sudah beriman, ya, kita harus waspada dari hal-hal yang kelihatannya nggak mu'ridun, padahal itu bagian daripada mu'ridun. Ya. Kamu nggak baca, berarti itu mu'ridun. Ya. Istilah Imam Taimiyah kan begitu. Kamu baca tapi nggak paham, itu masih mu'ridun. Ya. Kamu paham tapi nggak tadabbur, kamu masih mu'ridun. Kamu sudah tadabbur nggak ngamalin, kamu masih mu'ridun. Terus aja. Kamu udah ngamalin tapi kamu nggak ajak umat manusia. Kamu masih mu'ridun. Karena itu siapa yang di surat Sad dikatakan siapa yang terus berusaha mendekat dengan Al-Quran, ya, otomatis dia berarti sudah mengagungkan Allah. Jadi kalau mau definitif apa yang ada di Al-Has 32 tadi, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah, di hari-hari Dzulhijjah yang maksudnya semua rangkaian ibadah haji dan ibadah di Dzulhijjah. Selesai itu syair Allah yang ada sekarang apa? Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kamu akan tahu hal-hal yang nggak mungkin ya diketahui oleh manusia. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasim. Kita tahu bagaimana perdebatan antara iblis dengan Allah, bagaimana dialog malaikat dengan Allah ketika ya, disuruh sujud. Dari mana manusia tahu seperti itu? Pakai referensi apa? Google yang model apa untuk bisa ya, maka liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasim. Tapi dengan Al-Quran sesuatu yang nggak mungkin diketahui jadi diketahui. Rasulullah tahu perdebatan malaikat, perdebatan iblis dari mana? Iyuha, karena wahyu. Iyuha ilayya innama ana nadhirun. Ya. Maka ketika Al-Quran mengajarkan info-info yang sangat luar biasa, ya, maka
terimalah juga bahwa Al-Quran pasti benar dalam info-infonya di dalam memberi peringatan manusia. Kalau begini neraka, kalau begini neraka, yuha ilayya illa annama ana nadhirun. Baru dijelaskan idh yakhtasimun idh qala inna khaliqum basharam min tin. Dari ta'zim Allah Subhanahu wa taala, maka takzim khususnya dengan apanya, ya, dengan info akhirat. Info-info akhiratnya itu bagi orang beriman harus terasa azim, harus wa may yu'azzim, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Jadi kalau belum bisa mengazimkan Allah, belum bisa mengazimkan Al-Quran, ya, maka hari akhirat itu juga tidak akan merasa azim. Karena Al-Quran belum azim, yang terjadi apa? Allazi hum fihi mukhtalifun. Masih memperdebatkan kiamat itu ada enggak ya? Ya. Benar enggak ya manusia itu nanti dibangkitkan lagi? Wah, ribut. Maka bagi yang mengazimkan Allah, mengazimkan Al-Quran, otomatis isinya juga Allah. Maka demi akhirat saya baik, saya akan lakukan semua. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin didampingi Al-Quran nanti di hari kiamat, bersahabatlah dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini info yang semua orang insya Allah udah banyak tahu. Tapi bagaimana prakteknya? Yang belum merasa mengagungkan Allah. Ya. Nah, ada sebagian ungkapan para ulama, ya, mengatakan begini, kalau kamu rajin tilawah, ya, sebetulnya bukan karena kamu jadi, ya, karena semata-mata karena kamu punya kekuatan, karena kamu punya hobi, punya nikmat untuk baca Quran itu. Ya. Tapi ketika kamu rajin baca Quran, karena Allah ingin berdialog dengan, supaya dialog itu terjadi, kamu digerakkan oleh Allah untuk baca Al-Quran. Ya. Atau kalau dengan tema kita, karena kamu menganggap Allah itu azim, maka Allah gerakkan hatimu untuk baca Al-Quran. Ya. Begitu juga yang nggak mau baca Quran. Ya. Kenapa dia nggak mau baca, ya? Kan mulutnya sehat. Ya. Badannya juga sehat. Asal duduk buka juga bisa. Ya. Ya. Waktu pasti ada. Selama hidup manusia itu ada. Bohong yang mengatakan nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu, nggak mau nyiapin waktu. Waktu itu ada nggak ada tergantung dia masih hidup nggak. Sudah mati mah nggak ada waktu. Tapi kenapa ya nggak tergerak baca Quran? Karena Allah melihat dalam diri manusia itu belum mengazimkan Allah. Karena belum mengazimkan Allah, ya Allah nggak tolong untuk dia bisa mau baca Quran. Ya. Ya boleh juga ini pertimbangan seperti ini, tinjauan seperti ini agar menjadi evaluasi bagi kita. Ya. Ketika kita disuruh baca Quran, wah saya nggak ada waktu, wah saya begini, begini.
Kamu berhadapan dengan siapa? Ya. Kemudian setelah mengazimkan ya Al-Quran dan isinya, Allah minta azimkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Kalau kamu menganggap Rasulullah itu azim, ya, baca sirah aja, kalau dalam hati ini ada perasaan Rasulullah itu azim, minimal kita baca sirah itu akan bersolawat terus. Ya. Bersolawat terus. Karena azimnya Rasulullah. Ya. Kalau nggak kuat, baca sirah saja, itu air mata. Udah. Ya. Ya. Berbesmili orang Jawa. Ya. Kenapa? Karena azimnya begini. Ya Allah, Rasulullah itu kan manusia yang azim ya. Tapi hidupnya la haula wala quwwata illa billah. Dalam tanda kutip susahnya minta ampun ya. Seharusnya orang kayak dia mah udahlah mau apa aja ada gitu loh. Ini enggak ya. Coba baca Rasulullah saat perang Uhud, saat Rasulullah di perang Badar, saat Rasulullah di perang Khandaq. Ya. Kok orang seazim itu harus mengalami tekanan hidup seperti itu? Ya. Itu yang kadang kalau kita udah baca sirah, ya, minimal bersalawat. Bahkan tidak mustahil air mata ini berderai. Ya. Ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Munir Al-Qubban, ya, yang pernah baca terjemahan atau aslinya ya, manhaj ya, harakah ya, al-manhajul haraki fi sirati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah langsung. Itu kalau sudah ceramah sirah ya kan membakar ya, hampir-hampir beliau itu nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong dikit nangis lagi. Ngomong lagi nangis lagi. Ya. Ya, pendengarnya semua jadi nggak kuat juga. Ya, karena untuk sebuah kesimpulan itu, ya Allah, Rasulullah itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok hidupnya begitu ya? Ya. Ini kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kok baru begini mengeluh, baru begini mengeluh, baru begini mengeluh. Ya, baru dia diajak susah sedikit baca Quran mengeluh, mau diajak sedikit masalah ini mengeluh, semuanya mengeluh semua. Ya. Padahal ya, ketika kamu bersabar dalam ketaatan-ketaatan itu, insya Allah kamu nggak menjadi orang yang ya, kapok dalam ketaatan atau dalam menyabar-nyabar. Baik, jadi kalau sudah semuanya diazimkan, Allahnya azim, ya, Qurannya azim, isinya azim, Rasulullahnya azim, itulah penerapan Al-Hajj 32 dari kaum azim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub, ya, di apa di hari-hari biasa kita, nggak ada lagi Dzulhijjahnya, nggak ada lagi Ramadannya, insya Allah kita akan merasa ya, adanya apa al-fawzul azim, merasa ada kehidupan yang menghasilkan al-fawzul azim, kesuksesan yang azim. Ya, ya, tuh kumpulin tuh ayat-ayat yang
Ada yang mengatakan dzalikal fawzul azim, ada yang wadzalikal fawzul azim, ada yang wadzalika huwal fawzul azim. Ya. Maka kata para ulama, kenapa cuma ada dzalikal fawzul azim, ada dzalika huwal fawzul azim, ada wadzalika huwal fawzul azim, itu tergantung azim amal. Ya. Ketika amalnya jihad fisabilillah, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya, maka penutupnya wa dzalika huwal fawz. Ada al-fawzul azim, ada apa lagi? Ajrun azim. Ya. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ya. Manusia akan merasa, ya, pahala itu juga azim. Ya. Kalau antum mengaji Riyadhus Shalihin di bab 13 itu judulnya Izdiad Turukul Khair. Pentingnya manusia itu punya sumber amal soleh sebanyak mungkin. Ya. Nggak ahli dunia saja yang mengatakan harus banyak investasi-investasi dari emasnya, dari ininya, dari, ya. Sebelum itu semua, bagaimana sumber pahala. Maka Rasulullah mengajarkan, ya, dari yang terkecil sampai yang besar kamu harus miliki itu, ya, walaupun cuma senyum, ya, di hadapan saudaranya sendiri, apalagi di hadapan suaminya atau istrinya, ya, itu insya Allah menjadi sedekah, ya. Kalau itu bisa kamu lakukan, ya, ya namanya senyum, ya memang kalau disebut sedekah, kalau disebut pahala ya beda lah dengan pahala Al-Quran, ya, ya. Tapi ibarat orang jualan beras, kan jual beras itu, ya, 1 kilonya paling cuma 5 perak, 10 perak. Tapi sering orang nggak mungkin mogok beli beras. Ya. Begitu juga pahala kecil tuh kelihatannya kecil, ya. Nolongin orang, nggak berbuat sesuatu yang nyusahin orang, kelihatannya kecil, kelihatannya masa gitu aja amal. Tapi ketika sering, itulah masalahnya. Manusia itu punya prinsip ajrun azim, bahwa pahala itu sifatnya azim. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan nanti orang yang paling adna, ya, paling minimalis tingkatnya di surga, ya. Udah datangnya terakhir, ya. Surganya dapat yang paling rendah, ya. Dari barat kita istilahnya ekonomi tak apa mungkin lebih bawah, ya. Ternyata setelah masuk, ya Allah, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya 10 kali lipat. Ini surga yang paling rendah. Iya ini. Astagfirullah. Kalau saja saya tahu begini, saya akan lebih cari amal yang lebih tinggi lagi. Ya, gimana dengan firdausnya? Ya. Bagaimana dengan jannatul ma'wanya? Ya. Ini yang paling rendah. Adna ahlil jannah. Ya. Ya. Ini semua kembali kepada bagaimana manusia itu merasakan Allahul Azim, wal Quranul Azim, wal Naba'ul Azim, wal Rasulul Azim. Insya Allah, ya, semua yang dijanjikan pahala menjadi azim. Semua prinsip-prinsip kehidupan yang akan mengantarkannya ke surga Allah akan terasa. Dan segala yang azim, manusia itu istilahnya siap bela-belain. Seorang bayi bagi ibunya azim. Bayi ini apapun, ya, tuntutannya saya kerjain. Ya.
Cinta kadang-kadang juga azim, cinta apapun dilakukan, ya. Harta juga begitu, ya. Maka Allah ingatkan, ya, jangan sampai ini nggak kamu lakukan nih. Azim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Kamu ini lakukan, lakum fiha manfi'un ila ajalin musamma thumma mahilha ila baitil atiq. Demikian jemaah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Jazakumullah ahsanal jaza Gurunda. Sebelumnya kami tanyakan dulu Ustaz gimana kondisinya? Mau langsung ditutup dengan doa atau masih ada kesempatan? Masih ada, masih ada. Masih ada. Masya Allah. Baik. Baik Bapak Ibu, Gurunda memberikan waktu untuk kita eh, menyampaikan pertanyaan. Maka kalau ada pertanyaan, silakan untuk raise hand atau open mic, silakan. Baik, ini insya Allah pada tafahum Ustaz ya kayaknya. Ya, insya Allah. Biar Ya, biar Ustaz cepat istirahat. insya Allah semua Ya, istirahat. kan? Ya, Ya, Ustaz. ya. Jadi yang sudah merasakan takzim saja itu masih bisa berubah. Gimana yang belum merasakan takzim, ya. Ya, berubahnya takzim itu bisa berubah, bisa berkurang, bahkan bisa habis. Utamanya karena maksiat. Maksiat yang tidak segera diistighfari, ditaubati. Ya. Takzim itu bisa habis karena apa? Pergaulan. Ya. Bergaulnya bersama orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, ya, ke bawah, ya. Ya, terutama yang sudah Allah berikan hidayah, hidayah dakwah, ya. Dari hidayah dakwah ada hidayah berjamaah, ya. Maka yang sering terjadi ketika orang sudah tidak punya pergaulan yang lain, punya perbandingan. Ini kalau bergaul dengan yang, ya, istilahnya ibu-ibu solehat begini, kalau ibu-ibu yang nggak solehat, jadi, ya, pergaulan yang salah, orang tidak lagi mentakdim. Ketika orang masih merasa, masya Allah, ya, bergaul dengan orang-orang yang salihin, salihat, itu tidak khusus, ya. Masuk yang menghilangkan atau bahkan mungkin melemahkan juga, ya, terputusnya pasokan ilmu, ya. Dan lebih parah ketika manusia itu merasa rasa sesuatu ilmu, rasa sesuatu nggak dapat masukan, ya. Ya, padahal bagaimana para sahabat, para tabi'in, ya, betul-betul mengagungkan ilmu, apa saja ilmu dilakukan. Seorang sahabi, ya, seorang tabi'i ingin belajar dari Ibnu Abbas. Sampai di rumah Ibnu Abbas, Ibnu Abbasnya lagi tidur. Dia bilang sama keluarga, jangan dibangun. Sebangunnya dia aja. Itu demi sebuah ilmu yang didapat.
Setelah sekian jam bangun, dilihat ada yang sedang menunggu dia. Maka Ibnu Abbas pun menyesali. Kenapa saya nggak dibangunkan? Tahu ada orang ingin ingin mencari ilmu, kata tamunya. Sengaja Ibnu Abbas, ya, dia benar Rasulullah biasanya orang mengambil, ya, ponakan Rasulullah, ya, Ibnu Amr Rasul, ya. Ya, sengaja kami tidak ingin, ya, mengganggu kalian, ya. Bahkan dalam riwayat itu nunggunya di luar, katanya. Nunggunya di luar sampai ya kena angin, kena debu, demi untuk sebuah ilmu, ya. Karena semua sadar, ya, ilmu itu, ya, kebutuhan, ya, primer sungguhnya, ya. Orang tanpa air, ya, tanpa air susah, tanpa makanan susah, gitu juga tanpa ilmu bisa juga akan susah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا شنا وأصلح لنا آخرة في إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.